Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut kesejahteraan, pengendara ojek daring di sejumlah daerah gelar unjuk rasa. Gelar razia, 37 pelaku tindakan premanisme ditangkap. Minim anggaran, ribuan ruang kelas di Pandeglang banyak yang rusak. Seperti inilah tayangan live Instagram yang merekam para remaja yang hendak tawuran di kota Cilegon. Dalam video tersebut, kelompok ini tengah mencari lawannya. Para remaja tersebut sudah berjanjian di media sosial untuk tawuran. Polisi mengetahui adanya tawuran tersebut langsung mendatangi lokasi hingga membuat kelompok remaja ini kabur menghindari petugas. Karena ketakutan dikejar polisi, salah satu remaja menabrak pagar berduri dan membuatnya terluka. 3 remaja ini kemudian dibawa ke Polres Cilegon untuk diperiksa. Polisi juga menyita 1 celurit yang akan digunakan untuk menyerang lawannya dan 1 unit motor. Jawara Street Crime biasa patroli cyber juga, jadi didapat salah satu geng Puspet 23 official gabung dengan geng Cilegon Misteri ya, akan bertarung dengan geng Kampung Tengah di satu tempat di daerah Pangungrawi Metro. Namun mereka belum sempat bertemu, belum ketemu tim kita, jadi pada kabur. Pun salah satu pelaku ada yang kabur nabrak pagar kawat ya, tinggal mereka luka. Jadi malam ini udah digagalkan aksi yang akan melaksanakan tawuran di depan Metro. Petugas juga meminta orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak keluar saat malam hari. Ini dilakukan agar anak-anak remaja tidak terjerumus pergaulan yang salah. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Meski alokasi terbesar anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan untuk dunia pendidikan, namun faktanya masih banyak siswa yang belajar tidak dengan nyaman karena minimnya fasilitas yang mereka dapat. Wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang jumlah kelasnya banyak mengalami kerusakan. Proses perbaikan harus dilakukan secara bertahap karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Pandeglang, untuk sekolah dasar yang ruang kelasnya mengalami kerusakan ringan mencapai 1.948 unit, rusak sedang 1.700 unit, dan rusak berat mencapai 773 unit. Sedangkan untuk tingkat SMP yang mengalami kerusakan mencapai 524, rusak ringan 326, dan rusak berat mencapai 132 ruang kelas. Sedangkan perbaikan akan dilakukan secara bertahap dan memprioritaskan sekolah yang mengalami rusak berat. Pada tahun anggaran 2025 ini, bahwa data di kami untuk ruang kelas untuk rehab rusak ringan, yaitu untuk jumlah SD itu ada 1.948, kemudian rusak sedang ada 1.700, kemudian rusak berat ada 773. Sementara untuk SMP yang rusak ringan ada 524, kemudian rusak sedang ada 326, dan rusak berat ada 132. Kalau tahun ini Pak yang mendapatkan rehab sendiri totalnya ada berapa Pak? Yang rencana lelang itu? Nah, kalau yang rencana oleh kami dilelangkan yang Dinas Pendidikan, untuk SD ada 24 lokasi, kemudian yang SMP ada 19 lokasi yang siap akan dilelangkan.
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang juga berharap adanya peran serta dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk ikut berperan memperbaiki ribuan ruang kelas di Pandeglang yang rusak. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Di tengah era modernisasi, masih banyak masyarakat di sejumlah daerah yang teguh menjaga budaya leluhur. Salah satunya yang dilakukan ratusan warga Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Setiap tahunnya mereka menggelar ritual adat ngembang hasil panen. Ratusan warga sangat antusias mengikuti kegiatan tradisi ngembang. Dalam tradisi ini, warga membawa hasil panen seperti sayuran, buah-buahan, padi, dan hasil bumi lainnya. Tradisi ngembang ini merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Selain melakukan doa bersama, dalam kegiatan ini ratusan masyarakat yang datang juga melakukan makan bersama. Selain sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga rasa persatuan dan mempererat rasa persaudaraan antar warga. Nah, ritual ini juga rasa syukur ketika habis panen yang kedua. Karena kita tanam padi yang 6 bulan. Padi tinggi gitu ya. Jadi panen pertama kita tidak melakukan acara ritual ini, tapi panen yang kedua barulah kita melakukan acara ritual seperti ini. Namanya ada ngembang ya. Iya. Ngembang adalah sebuah ritual tabur bunga ketika akan melakukan ritual seperti ini. Bisa dilakukan sebelum ritual hari ini, artinya hari kemarin tabur bunganya. Bisa pada hari ini dilakukan tabur bunganya. Ngembang gitu ya, tabur bunga gitu ya. Warga berharap agar kegiatan ini bisa rutin dilakukan setiap tahunnya. Padi. Buat apa ini, Bu? Ya buat ditanam. Buat tanam? Ya. Emang hasilnya buat apa? Ya buat makan. Buat kembang? Bisa keberkahan? Ya. Alhamdulillah syukur. Syukuran. Biar berkah gitu? Iya, iya. Setelah proses dan rangkaian doa bersama, warga yang turut hadir langsung berebut makanan dari hasil panen yang sebelumnya dibawa oleh masyarakat. Ariel Maranus, Nasa Jiwa Pratama, melaporkan dari Lebak.